Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para santri ya Teh Ariyanti, Farih, Pakih dan juga Faiz dan juga semua santri ya, terutama pesantren Al-Madinatul Fadilah, santri pesantren Al-Madinatul Fadilah dan juga semua santri yang ada di tanah air ini. Tibalah saatnya kita membahas kitab takrib atau matan takrib. Pertemuan kita pertemuan yang ke-47 ya, yang akan kita bahas yaitu mengenai syirkah. Syirkah itu kalau dalam ekonomi syariah apa itu ya? Modal ventura atau apa namanya? Eh, kerjasama ya, kerjasama yaitu campurnya dua barang ya, barang milik dua orang atau lebih sehingga eh, susah dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah itu namanya syirkah. Syirkah itu yaitu kerjasama. Nah di dalam fikih Islam kerjasama itu, syirkah itu ada beberapa macam. Di antaranya ada syirkah inan ya, syirkah dalam hal harta ya. Kemudian ada syirkah abdan, yaitu kerjasama dalam pekerjaan. Misalnya ada sawah yang akan digarap, dicangkul, diangler, ditanami padi dan seterusnya ya. Lalu orang-orang itu kerjasama bareng-bareng. Nanti hasilnya upah kerjanya dibagi-bagi. Nah, di dalam madhab Syafi'i, syirkah itu hanya dalam apa? Kerjasama dalam harta ya. Nah, dalam pekerjaan itu tidak ada, tapi kalau dalam madhab yang lain itu ada. Nah, termasuk kerjasama politik ya. Kalau Ibu Mega menyebutnya itu kerjasama politik, syirkah sia-sia, syirkah politikiyah ya, syirkah sia-sia atau koalisi dan lain sebagainya. Ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas adalah syirkah inan, yaitu syirkah yang berkaitan dengan harta. Nah, coba kita bahas, silakan Farih atau Teh Ariyanti untuk membacakan, silakan. Paslun, ini satu pasal. Ya. Wali syirkati khomsu syaro-ito. Li syirkati, bagi syirkah, khomsu syaro-ito, ada 5 syarat. Syaro-ito itu sartun, sartoni, syaro-ito. Kalau satu syarat sartun, dua syarat sartoni, banyak syarat syaro-ito atau surutun ya. Dalam hal ini khomsu syaro-ito. Coba yang pertama apa? Antakuna. Antakuna, hendaknya syirkah tersebut ala nadin. Ala nadin itu apa? Ya, dengan uang. Minad darohimi wadana niri, yaitu berupa dirham, wadarohimi, ad-darohimi, minad darohimi, berupa dirham. Dirham itu kan uang perak ya. Zaman baheula kita di tanah air itu menggunakan perak kan, saperak, dua perak, tilu perak dan seterusnya ya. Wadana niro, dan berupa uang dinar. Jadi syaratnya ala nadin ya. Dengan apa? Dengan uang atau nakdun, nilai tukar ya, berupa apa? Minad darohimi, berupa dirham, wad dana niri, dan berupa dinar. Dinar itu uang
berupa emas, dinar itu namanya. Nah, kalau di tanah air nilai tukar kita itu bukan dirham, bukan dinar. Nilai tukar kita itu adalah rupiah, gitu ya. Jadi kalau di Indonesia yang dimaksud dengan NAD ya uang tersebut adalah berupa rupiah. Kalau di Amerika berupa dolar. Kalau di mana itu? Di Malaysia itu berupa apa? Berupa ringgit. Kalau di Timur Timur nggak tahu ya, punya mata uang tidak? Konon kabarnya negaranya ingin dolar ya, tapi masyarakatnya katanya tidak mau. Wah, ini dampaknya luar biasa ya. Jadi yang pertama itu harus berupa uang, tidak dengan yang lain, maka dilarang ya. Ada 3 yang dilarang. Coba Teh Arianti, kita tadi sudah membahas sedikit. Dilarang misalnya kerjasama itu pertama dengan tibrin. Tibrin itu artinya emas mentah. Baru diambil, digali dari Cihideng, kalau di Garut itu ya. Atau dari Freeport itu belum diolah. Nah kemudian dicampurkan kerjasama ya. Belum diolah menjadi alat tukar dalam bentuk dirham. Jadi kalau di tanah air itu misalnya baru kertas ya, uang kertas Indonesia itu terbuat dari apa? Baru kertas belum menjadi uang, itu tidak boleh kerjasama dalam hal itu gitu. Nah kedua yang tidak boleh itu apa? Ya perhiasan atau huliyun. Huliyun itu artinya perhiasan. Tidak boleh perhiasan berupa cincin, berupa gelang, lalu dicampur sebagai modal bersama. Itu tidak boleh. Ya, kemudian yang ketiga dalam bentuk sabaik itu emas batangan, ya, baik itu dalam bentuk dinar ataupun dirham atau apapun. Ya di tanah air kita kan juga menggunakan emas batangan, itu tidak boleh dicampur untuk kerjasama atau syirkah ya tersebut itu ya. Harus apa? Harus ketika dicampur itu tidak diketahui ya mana milik si A, mana milik si B ya. Tapi kalau masih dalam bentuk yang lain itu tadi belum bisa atau masih bisa dibedakan. Nah, itu yang pertama ya. Syaratnya hendaklah syirkah itu dalam bentuk mata uang atau apa? Ya, mata uang ya berupa dirham atau dinar itu kalau di Arab Saudi sana. Kalau di Garut berupa rupiah. Kalau di Amerika berupa dolar ya. Nah, kemudian yang kedua syaratnya coba dilihat lagi teksnya. Ya, wa an yattafiqo, hendaklah sama ayat yafiqo, barang yang dicampur tadi ya. Ya fil jinsi dalam jenis, wa naui dan macamnya. Ya, misalnya dalam bentuk uang. Jenisnya uang ya. Nah, tetapi macam uang itu rupa macam-macam kan? Ada rupiah, ada dolar. Nah, jadi nau'nya juga, macamnya juga harus sama ya. Sirkahnya itu, kerjasamanya itu berupa uang dan uangnya itu uang rupiah katakanlah. Jadi tidak boleh yang satu rupiah, yang satu dalam bentuk dolar. Jadi waan yattafiko, hendaknya sama ya dua uang tersebut atau harta tersebut yang disatukan, dua uang tersebut fil jinsi dalam jenisnya, wan naui dan dalam macamnya. Jadi harus sama. Tidak boleh berbeda ya. Kalau berbeda tidak sah syirkahnya gitu. Ya begitu. Kemudian yang ketiga coba dilihat.
Ya, wa an yahtalitol malaini, wa an yahtalito, hendaklah bercampur malaini, dua harta. Jadi harus bercampur, tidak boleh dipisah-pisah. Nah, dengan dicampur itu kita tidak tahu mana milik si A, mana milik si B gitu. Nah, kalau masih bisa dipisah-pisah, nah itu tidak boleh ya. Jadi harus campur ya. Kalau dalam bentuk beras misalnya, berasnya sama, beras mana? Beras Panabuan. Berasnya sama, beras apa? Lokcan. Berasnya beras yang sama apa? IR 5 kalau zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu begitu ya. Jadi waan apa waan yahtalito, hendaknya bercampur, hendaklah ayah talito mencampurkan. Ayah talito itu bukan bercampur tapi mencampurkan. Siapa yang mencampurkan itu? Yaitu dua orang yang bekerja sama atau tiga orang yang bekerja sama. Malah ini dua harta ya. Dua harta, mencampurkan dua harta tersebut. Yang keberapa barusan? Yang ketiga. Yang keempat, wa ayyadzana, dan hendaklah memberikan izin. Wa an ya'dana, hendaklah memberikan izin. Kullu wahidin minhuma, setiap individu ya minhuma dari keduanya, yang tadi yang bekerja sama, li sohibihi, ya terhadap sahabatnya, terhadap temannya, lit tasarrufi, fit tasarrufi, dalam mentasarufkan apa? Harta itu tadi gitu ya. Misalnya tadi mencampurkan uang. Yang satu 100 juta rupiah, yang satunya lagi 100 juta rupiah. Jadi sama-sama 100 juta, bukan 100 ribu ya. 100 juta. Nah, yang bekerja sama itu ya asyarikani, yang kerjasama dua orang misalnya, si A dan si B. Nah, si B itu harus memberikan izin kepada si B ya. Si A harus memberikan izin kepada si B untuk melakukan transaksi atau tasorub ya dengan uang tersebut. Misalnya uang ini kita belikan mobil ya, harganya itu 200 juta pas ya. Nah, si A mengizinkan kepada si B. Si B juga harus mengizinkan kepada si A ya, kalau misalnya uang itu untuk digunakan beli apa yang nanti kita jual bersama-sama. Nah, itu harus memberikan izin ya. Wa ayyadana, hendaklah memberikan izin. Siapa yang memberikan izin itu? Kullu wahidim minhuma, masing-masing individu dari keduanya itu ya, li sohibihi, terhadap sahabatnya atau temannya, fitasorufi, dalam mentasorupkan uang tersebut atau harta tersebut. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ya, wa ayyakuna ribhu wal husronu, wa ayyakuna, hendaklah ada apa? Ar-ribhu, untung, wal husronu, dan rugi, ala qadril malaini, ya sesuai dengan ukuran dua harta. Ya nanti dulu ya, satu lagi dulu ya. Wa ayakuna, dan hendaklah aribhu, untung, wal husronu, dan rugi, ala qadri malaini, ya sesuai dengan kadar harta yang dicampurkan tadi.
dua harta tadi. Terus walikul, sebentar, ini dulu selesaikan dulu syarat yang kelima ya. Jadi untung dan rugi itu sesuai dengan ukuran harta yang dicampurkan. Ya, misalnya Teh Arianti dengan Pari melakukan kerjasama ya, yaitu mencampurkan uang Teh Arianti 100 juta, Pari itu 100 juta. Berarti jumlah berapa? 200 juta. Nah, yang 200 juta itu dipakai membeli, biar mudah ya, membeli mobil yang harganya itu 200 juta katakanlah ya. Nah, nanti dari 200 juta itu tadi kan dibolehkan katanya ya, harus mengizinkan Pari misalnya kepada Teh Arianti untuk mentasarufkan, beli mobil aja boleh silakan. Teh Arianti juga mengizinkan kepada Pari untuk mentasarufkan itu, beli mobil ya boleh. Nah, nanti menjualnya juga masing-masing harus memberikan izin. Dijualnya diberi batas aja, misalnya harga jualnya nanti 250 juta ya. Nah, 250 juta berarti keuntungan berapa? Teh Arianti keuntungan berapa? Ya, tadi kan harga mobilnya belinya berapa? 200 juta, dijual berapa? 250 juta. Untung berapa berarti? 50 juta. Nah, untung dan rugi ya itu dibagi dua gitu ya. Jadi untuk Teh Arianti 25 juta, untuk Pari 25 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan ayyakuna ribahu wal husronu, hendaklah untung dan rugi ya biqadril malaini, biqadri ya, ala qadril malaini, sesuai dengan ukuran harta yang dicampurkan. Nah, itu baru untung. Sekarang kalau rugi, beli mobil tadi berapa? 200 juta ya. Ada yang nawar 210 juta, enggak dikasih. Semakin ke sini semakin turun, biasa kan begitu ya. Pengalaman menjual rumah, pengalaman menjual mobil ya. Kalau sudah ada yang nawar, misalnya kita ada untung, segera dijual, karena nanti kalau mencari yang lebih mahal itu tidak akan turun terus gitu. Katakanlah belinya 200 juta, ini akhirnya semakin lama tahun berubah, kalau kendaraan kan turun ya. Nah, itu turun menjadi 150 juta harganya. Berarti itu untung atau rugi? Rugi. Ruginya berapa? 50 juta. Karena tadi belinya kan 200 juta, ini dijual 150 juta. Ruginya berapa? 25 juta. Nah, ruginya juga ditanggung bareng-bareng karena modal yang disatukan itu sama, berarti dibagi dua. Ruginya 50 juta bagi berarti masing-masing menjadi 25 juta, 25 juta. Nah, berarti sekarang modalnya tinggal berapa? Tinggal 150 juta ya. Jadi Teh Arianti yang tadinya 100 menjadi 75 juta, Pari yang tadinya 100 menjadi 75 juta. Karena apa? Dipotong kerugian itu tadi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan biqadril mala ini sesuai dengan kadar modal yang dicampurkan tadi ya. Mala ini itu misalnya begini. Teh Arianti 100 juta, Pari 50 juta. Nah, nanti misalnya ketika 150 juta itu dipakai untuk membeli tanah katakanlah ya. Nah, kemudian
dari 150 juta itu 2 bulan kemudian dijual lagi katakanlah ya, menjadi 200 juta harganya. Nah, berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya yaitu 50 juta. Nah, karena Teh Arianti menyimpan atau memberikan modalnya itu 100 juta, Pari 50 juta ya. Nah, berarti keuntungannya itu berarti berapa persen 100 juta dari 150? Tolong dihitung dulu Teh Arianti. Iya, iya. 100 juta dari 66,6%. Nah, berarti Teh Arianti 66,6%. Kalau Pari berarti 39,4% ya. Nah, berarti 50% dibagi begitu. Punya Teh Arianti 66,6%, punya Pari berarti 33,4% gitu dari 50 juta. Nah, berapa nanti pembagiannya ya? Nah, itu yang dimaksud dengan ayakun naribhu wal husronu ala qadril malaini. Nah, seperti itu jelas ya bagi yang mau bekerja sama. Yang berikutnya mengenai pembatalan akad syirkah. Coba dilanjutkan. Ya walikulli wahidi minhuma, dan bagi setiap bagi setiap wahidin individu minhuma dari keduanya, fashuha ya boleh mempasah itu membatalkan akad syirkah itu tadi, mata sa'a kapan saja dia mau. Ya, itu yang pertama. Jadi batalnya akad syirkah yang pertama, salah satu di antara keduanya itu mempasahkannya atau membatalkannya. Ya, kapanpun dia mau. Nah, yang kedua itu wa mata. Ya, dan kapan saja mati. Mata dilanjutkan. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya. Batolat, maka batalah apa akad syirkah tersebut. Coba diulangi ya. Diulangi lagi. Walikulli bagi setiap wahidin seseorang atau seorang individu minhuma dari keduanya, ya membatalkannya, ya pasuha itu apa Teh Arianti? Ya pasuha itu merusak, ya bukan diperkenankan merusak atau membatalkan, ya pasuha merusak syirkah itu mata sa'a kapan saja dia mau. Yang keduanya wa mata ahaduhuma, wa mata dan kapan saja mata kalau sudah mati ahaduhuma salah satu di antara keduanya, batolat maka batalah akad syirkah tersebut. Paham ya? Jadi batalnya syirkah itu apabila apa? Yang pertama, kapanpun salah seorang di antara keduanya merusak atau mempasah atau membatalkan akad syirkah itu. Misalnya tiba-tiba Teh Arianti nelpon kepada Pari, Tete hari ini
batalkan akad itu, aja tidak syirkah lagi. Nah, punya Pari 100 juta, punya Teh Arianti 100 juta. Nah, berarti kalau Pari menggunakan uang itu untuk beli mobil, itu hanya sah yang 100 juta saja. Yang 100-nya juga, yang 100-nya tidak sah. Karena apa? Sudah dibatalkan oleh Teh Arianti. Atau sebaliknya ya, Pari nelpon ke Teh Arianti. Dari hari ini saya tidak kerjasama lagi, ya. Nah, berarti kalau Teh Arianti menggunakan uang itu untuk membeli lahan, itu yang sah hanya yang 100 jutanya saja. Karena apa? Sudah batal. Nah, kemudian yang kedua, batalnya itu karena meninggal. Salah satu di antara keduanya itu meninggal. Nah, maka ya itu jatuhnya kepada ahli waris gitu ya. Ahli waris Teh Arianti itu ibu, kakak, ya. Itu ahli warisnya. Jadi perjanjian itu berlaku pada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mau melanjutkan, lanjutkan. Kalau mau membatalkan, batalkan. Begitu ya. Kemudian Paris juga begitu. Nah, jadi saudara sekalian, para santri sudah jelas ya mengenai syirkah, laksanakan ajaran agama Islam mengenai syirkah ini, dan yang kita jelaskan di sini hanya syirkah atau kerjasama dalam bentuk harta, tidak kerjasama dalam politik ya. Prabowo Gibran kerjasama dengan Partai Golkar, dengan Partai Demokrat, dengan PAN, ya, dengan PBB dan lain-lain. Nah, itu tidak dibahas dalam bentuk syirkah. Itu urusan lain ya, urusan yang lain. Termasuk dalam hal tenaga. Di mazhab Syafi'i itu tidak ada, tapi ada di mazhab yang lain. Terima kasih para santri semuanya, itu saja yang dapat kita bahas. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.